Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu wa alihi azwajihi wa ashabihi man tabi'ahum bi islamiddin al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ikhwasal wa nisabud dhahabi ishruna mithqalan. Utawi nisabnya emas ishruna mithqalan iku 20 apanya miskolnya. Tahdidan hal ukuran pasti diwasni Makkah dengan timbangan Makkah. Wal mithqalu utawi satu miskol dirhamun iku satu dirham wa salah satu asba'in dan 3/7 satu itu dibagi 7 ambil per 3/3-nya 3 bagian daripada 7 itu salah satu asba'in itu ya 3/7 berarti 1 itu dibagi 7 ambil 3 bagian daripada yang 7 tadi itu salah satu asba'in. Asba'i dirhamin 3/7-nya dirham wa salah satu asba'i dirhamin. Jadi satu miskol ini menerangkan nisabnya emas itu 20 miskol dengan ukuran pasti dengan ukuran timbangan Mekah 20 miskol. Satu miskol itu adalah 1 dirham dan 1/3-nya 1/7. Jadi 1 dibagi 7 ambil 3 dari 7 itu dirham, gak nyampe 1,5 dirham, gak nyampe. Wafihi dan iku dalam nisabnya emas ai nisabid dhahabi yakni nisabnya emas rub'ul usri iku 1/4-nya 1/10. Umpama 100 bagi 10 ambil bagi 4 rub'ul usri wa huwa utawi rub'ul usri nisfu miskolin iku separuhnya 1 miskol separuh rub'ul usri. Wa fima dan dalam sesuatu zat yang bertambah ala isrina atas 20 miskolan apanya miskolnya bisa bihi dengan hitungannya ma yang bertambah tadi. Oh ini yang harus dizakati setelah 200 miskol 20 miskol. Umpama sekarang punya 21 miskol, ya dihitung lebihnya itu. Fimaza tabihisabi. Beda dengan kambing kemarin itu. Kambing 40 punya 50 tetap 1. Nyampe 120 yang harus 2. Beda kalau emas ini lebihnya ini juga dihitung. Paham? Ngerti apa tidak? Kalau emas ini kan 20 miskol itu hitungannya kalau Indonesianya kira-kira gram itu 86 gram alal muqtamad alal ijtihad atas ijtihad kehati-hatian 86 gram.
Jadi 86 gram itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian punya 90 itu dihitung. Lebihnya itu juga dihitung. Umpama tadi 86, umpama misalnya dikeluarkan harus 2 gram umpama kan. Umpama ini. Terus sekarang punya 90. Jadi dari 4 gramnya itu juga dihitung. Paham itu? Beda dengan sapi. Beda dengan kambing. Kalau kambing 40 wajib satu. Punya 45, 5-nya tidak masuk. Nunggu sampai 120 baru keluarkan 2. Paham? Itu yang dimaksud fi mazada bihisabi. Wa in lazza itu. Wa in kullah, walaupun sedikit azza itu apa tambahan. Walaupun sedikit tambahannya 1 gram juga dihitung. Kira-kira kayak itu kan. Punya 21 miskol. Yang 1 miskolnya tadi kan 20. Rukul usri dikeluarkan 1/4-nya 1/10. 10 dulu umpama 20 itu dibagi 10. Bagi 10 bagi 4, ambil 1 dari itu. Ya umpama 1 juta nilainya 1 juta itu kan 25. Karena 1 juta itu dibagi 10. Berapa dibagi 10? Dapat 100. Yang 100 dibagi 4, 25, 25.000. Nah sekarang lebihnya dari 1 juta, lebih 100 itu juga dihitung. Paham ini? Ini kalau emas. Fi maza tu bihisabihi wa in qalla. Wa nisabul warikih, dan nisabnya perak bikasri ra'i dengan kasrah ra-nya warikih. Wa huwa utawi al-warik al-fiddatu iku perak. Mi'ata dirhamin iku 200 dirham. 200 dirham kalau perak. Wa fihi, dan iku dalam mi'ata dirhamin rub'ul usri, atau ya rub'ul usri utawi 1/4-nya 1/10. Wa huwa utawi rub'ul usri khamsatu darahimah iku 5 beberapa dirham. Khamsatu darahimah iku 5 beberapa dirham. Wa mazadah alal mi'ataini bihisabi. Wa fi ma, dalam suatu zat yang bertambah pema alal mi'ataini atas 200 bisa bihi dengan hitungannya ma wa in kullah, walaupun sedikit. Azza itu apa tambahan? Azza itu apa tambahan? Sekarang perak, tadi emas 20 miskol. Per miskol adalah 1 dirham dan 3/4-nya 1/7. 1 dibagi 7 ambil 3-nya. Paham itu? 1 dibagi 7 ambil 3-nya dari bagian itu. Itu namanya 1 dirham per 1 dirham dan 3/4 dan 3/7-nya. Kemudian kalau perak 200 dirham, punya 200 dirham, itu harus dikeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Rub'ul usri. Rub'ul usrinya berapa? Adalah 5 dirham. Jadi 200 dikeluarkan 5 dirham. Paham ya? Rub'ul usri 1/4-nya 1/10, artinya 200 dibagi 10. 200 dibagi 10 berapa? Dapat 20. 20 dibagi 4 dapat 5. Berarti 5 dirham. Paham itu? Itu. Wa ma zada 'alal mi'atain bihisabi wa in qalla zaid. Dan yang bertambah dari 200 juga dihitung. Walaupun tambahannya itu sangat sedikit. Paham itu, Hib? Yang sama. Jadi perak sama emas itu, walaupun ini punya 200, sekarang punya 220. 20-nya ini juga ikut dihitung, bukan nunggu sampai double 400. Paham?
Beda dengan unta kayak itu kan. Unta kemarin punya 5, kambing 1, punya 10, kambingnya kayak itu. Jadi kalau punya 6, punya 7, kan duanya itu tidak masuk. Terus wala syai'ah, dan tidak ada sesuatu, artinya tidak ada hukum fil maususih di dalam yang dicampur, emas atau perak yang dicampur, di dalam yang dicampur min dhahabin dari emas, au fiddatin atau perak, hatta yablugh sampai nyampe apa emas atau perak, kholisotan murninya, nisoban pada senisab. Sekarang emas yang dicampur, emas campuran atau perak yang campuran, maka itu tidak wajib dizakati sampai murninya, aslinya itu sampai ke senisab. Kalau yang aslinya yang sampai nisab, kalau emas 20 miskol, kalau perak berapa? Perak tadi 200 dirham, maka itu murninya di luar campuran, maka itu wajib. Oh sekarang ini punya 200 tapi itu ada campuran 10%-nya umpama, maka tidak wajib. Tapi kalau murninya kholisatan nisaban, murninya yang nyampe ke 200 dirham atau 20 miskol kalau emas, maka itu wajib zakatnya. Paham itu? Yang dimaksud la syai'a, tidak ada hukum, tidak ada sesuatu, maksudnya tidak ada hukum di dalam campuran, baik campuran emas atau campuran perak tadi itu, kecuali hatta yang dua itu, kecuali murninya emasnya saja atau dirhamnya saja itu yang sampai kan. Paham? Paham? Wala yajibu, dan tidak wajib fil huliyil mubahi, dan tidak wajib fil huliyil mubahi dalam hiasan, perhiasan, hiasan atau perhiasan yang dipakai, perhiasan gitu. Dalam perhiasan yang dibolehkan zakatun atau zakat. Kalau yang dihiasi, yang dibuat hiasan, apa perhiasan? Seperti kalung, seperti gelang, anting. Oh gedang besar, antingnya itu atau kalungnya besar, itu tidak masuk dizakatin, tidak wajib karena itu masuk perhiasan. Paham itu? Oh ini punya sampai 300 tapi berupa cincinnya 50 gram, gelangnya 150 gram, umpama kalungnya 300 gram, itu tidak masuk karena itu masuk huliyil mubahi. Paham itu? Kalau orang Madura banyak gitu, sampai bergram apa itu ratusan, di tangannya aja ratusan. Tapi kalau sekarang banyak palsu gitu. Karena kalau kayak itu ya perampoknya yang kan perampok yang kelaparan. Terus amal muharramu, adapun utawi sesuatu yang diharamkan, kasiwarin seperti gelang, wa khalkhalin dan gelang kaki, lirajulin untuk perempuan, wa hunsa dan bencong ya, punya alat dua yang kayak kemarin itu. Fatajibu, maka wajib az-zakatu apa zakat fihi dalam muharram. Kalau yang diharamkan, dia punya gelang atau gelang kaki, tapi itu dipakai cowok, itu pakai cowok itu kan haram memakai yang dari emas tadi, nyampe ke senisab, maka itu wajib dizakati karena orang laki-laki dilarang. Nah sekarang dia punya perhiasan, itu tidak masuk perhiasan yang dilarang, maka tetap hukumnya itu tidak diartikan perhiasan bagi laki-laki, maka dari itu wajib dikeluarkan zakat kalau sudah nyampe senisab. Paham itu? Ini banyak kadang kan gaya-gayaan yang laki-laki pakai gelang, itu pakai kalung gitu, sampai 100 gram, kena itu 86.
gram. Nah, itu sampai 100. Mendingan istrinya aja yang dibelikan, tapi istrinya sudah punya, mungkin kan kepingin bergaya kayak itu. Ada pernah ketemui cincinnya kadang fatajibu zakat fihi, maka wajib az-zakat atau zakat fihi dalam al-muharram, karena sesuatu yang diharamkan itu artinya itu gelang ini kan masuk perhiasan. Gelang masuk perhiasan, tapi karena laki-laki itu tidak boleh, maka itu diharamkan, maka itu tidak dianggap perhiasan bagi laki-laki, maka wajib perhiasan tadi yang berupa gelang untuk laki-laki tadi wajib zakati. Paham itu? Belum dia kan pertanyaan. Iya. Lanjut aja tadi. Ya, ini tadi dijeda. Ini Iya. buka pertanyaan. Lanjut, kalau ada pertanyaan silakan. Nanya Kiai. Iya, ya. Jadi kalau- Silakan dok. Iya, seperti itu dokter. Emas itu. Kalau emas itu bentuk perhiasan tapi nggak dipakai gimana? Bentuk perhiasan nggak dipakai, yaitu namanya perhiasan. Cuma disimpan aja kan, sewaktu-waktu mesti dipakai gitu. Itu yang emas, itu emas apa itu? Emas Mulia, logam. Nah, logam mulia itu. Kan sekarang itu banyak orang kaya-kaya itu modelnya seperti itu. Batangan, emas batangan itu modelnya itu. Saya juga pernah ditawarin untuk membeli emas batangan kayak itu untuk disimpan kayak gitu kan. Karena emas itu tidak ada turunnya, naik terus katanya kayak gitu. Cuman karena tidak punya duit ya tidak jadi belinya. Dan kalau emas batangan itu kelebihannya itu tidak pakai ongkos kayak itu kan. Kalau yang seperti kalung, gelang, cincin itu beli itu pakai ongkos. Giliran dijual ongkosnya nggak ada gitu kan. Ongkosnya itu lumayan, ada sampai 20 ribuan, ada 40-an sekarang itu per gram kayak itu kan. Per gram. Jadi kalau pas 10 gram sudah 200, duit hilang ya. Ada lagi? Ini Pak Yai, yang sisa dari satu misalnya dari 20 tadi kan, yang perak atau emas kan. Nah yang sisanya satu tadi pembagiannya itu sama juga. Sama. Ya umpama kayak itu kan, punya 100 gram. Ya udah tinggal ambil dua setengahnya. Kira-kira kayak itu, tinggal ambil 2,5-nya, selesai kayak itu. Paham gitu. Jadi umpama 86 tadi itu kan rumul usri. Berapa itu seperempatnya itu seperempat dari 1/10. Bagi 10 habis itu bagi 4 lagi kan kayak itu kan. Habis itu ya tambahannya juga sama kayak itu. Sekaligus saja dibaginya. Sekaligus 100 udah sekaligus, enggak ribet-ribet kayak itu. Iya itu langsung. Beda dengan kambing sama sapi. Kalau kambing sama sapi itu ada batasan. Setelah ada tambahan itu, makanya kemarin itu kalau joinan ada untung ruginya kan kayak itu kan. Kalau punya 60, nah itu punya 60 punya orang dua itu mestinya itu kan nggak kena kayak itu karena 30 gitu. Itu rugi kedua-duanya kayak itu kan. Tapi kalau sampai ke berapa itu 100 kayak itu kan, nah itu mesti atau 80 kayak itu kan. Kalau punya 80 kan mestinya itu masing-masing mengeluarkan satu ekor, tapi karena digabung cukup mengeluarkan satu karena belum nyampe 120 untuk mengeluarkan 2. Itu kelebihannya gitu, ada untung ruginya gitu. Ada lagi? Sorry Mat, ada lagi dok? Bukan urusan duren dok, nanti. Ada yang baru ini, mahasiswa baru. Nggak ada lagi. Kalau ada pertanyaan apa bacanya begini begitu umpama kayak itu kan. Yang tadi Pak Yai, yang dimatanya Pak Yai. Apa? Wala yajibu fi kullil mubahi zakatan apa? Zakatun. Zakatun. Oleh dan tidak wajib fil huliyil mubahi di dalam perhiasan yang dibolehkan
Apa yang tidak wajib? Zakatun apa zakat? Artinya perhiasan yang diperbolehkan tadi itu, yang lumrah umumnya berapa? Umpama kalau kalung ini kan wajarnya 2 paling tidak kan buat ganti. Sekarang sampai punya 10, itu namanya tidak lumrah, maka itu kena al-mubahi yang sudah dibenangkan. Atau yang al-mubahi tadi itu untuk perempuan. Sekarang kok ada fil huli, ada al-mubahi. Berarti kata-kata huli, kalau ada al-mubahi, ada al-muharram. Sekarang al-muharram itu bagi yang laki-laki. Lah sekarang kan laki-laki tidak boleh memakai emas. Tidak boleh memakai emas. Ternyata ada laki-laki pakai gelang atau laki-laki itu pakai kalung. Berarti itu fil huliyih al-muharram, perhiasan yang diharamkan, maka wajib dizakati. Kalau al-mubahi untuk perempuan, kalau perempuan sampai gelang krocong itu kan sampai 1 lusin, yang kiri 1 lusin, kanan 1 lusin, tidak apa-apa, walaupun sampai setengah kilo kira-kira kayak itu. Lah kalau orang Madura kayak itu biasa gitu, malah bajunya itu diangkat kayak itu, bawa tas kayak itu kan, biar tampak. Itu kelihatan kalau ada acara, ada pesta kayak itu. Kalau nggak ada pesta diumpat gitu. Keluarkan, ditunjukin saya ini kaya, kira-kira kayak itu. Terbalik kalau orang yang kaya nian pakai mobil itu nggak pakai kalung nggak gitu kan, paling kalung mainan gitu. Tapi itulah kelebihannya orang kaya itu. Padahal kadang itu bajunya itu yang harganya murah tapi dinilai harga mahal. Giliran orang yang miskin kayak itu beli yang mahal itu dianggap pinjam atau beli di Batam. Inilah penilaian orang gitu. Mudah-mudahan penilaian saya ini salah untuk menilai orang gitu. Mudah-mudahan. Iya kan dok? Kira-kira kayak gitu dok. Ada lagi? Udah, tadi Rohim itu bingung soalnya kan di walaya jibunya itu. Ulah. Walaya jibunya. Makanya Rohim tanya itu tadi zakat kenapa zakat? Jadi fa'il dari yajibu. Zakatun ini kan muannas, yajibunya tidak. Karena ini kalau dipisah tidak apa-apa. Itu yajibu ada pemisah itu kan. Fil huliyih gitu. Dan juga ada tidak dipisah itu boleh. Tapi itu kelas atas. Qolah al-fulanatuh, perempuan al-fulanatuh. Qolah tidak pakai qolat, itu sisa. Kalau ke saya sah. Alfiah itu. Qolah al-fulanatuh dia. Al-fulanatuh kan perempuan. Fulan sah-sah saja. Paham itu? Paham Pak ya? Jadi wala yajibu, ini kan karena dipisah, ini intinya kayak itu sekarang. Karena dipisah ini ya, fil huliyil mubah itu pemisahnya. Tidak gabung, maka itu boleh itu. Itu yang umum, yang lumrah dan yang jumhurul ulama itu. Paham? Paham Pak ya kalau Pak ya? Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.